Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Neza Fargunson, mahasiswa Universitas Raden Intan Lampung, NPM 1921 03 03 448, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 6, kelas G. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa materi peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu materi yang pertama yaitu adalah latar belakang pembentukan peradilan tata usaha negara. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu yang pertama adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata usaha kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara atau PT atau Pratun menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Jadi, tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara ini untuk mewujudkan tata usaha kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera antara aparatur pemerintah dan warga masyarakatnya, agar terbentuk negara hukum yang sejahtera, aman, dan serta tertib. Nah, maka itu dengan terbentuknya Pratun ini menjadi bukti bahwa Indonesia ini adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Karena di dalam negara ini memiliki hak-hak yang harus kita miliki, antara lain yaitu adalah hak asasi manusia yang harus kita miliki. Di setiap seluruh masyarakat, warga negara Indonesia memiliki HAM atau hak asasi manusia yang harus dilakukan seadil-adilnya antara masyarakat ataupun aparatur pemerintah daerah setempat.
Sesudah diadakan perubahan atau amandemen pasal 24 UUD 1945 menentukan yang pertama, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegak hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi, sesudah diadakan perubahan atau amandemen pasal 24 UUD 1945 ini menentukan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegak hukum dan keadilan. Jadi, setelah amandemen ini, kekuasaan kehakiman ini diwujudkan untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara tersebut. Nah, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, seperti lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, selanjutnya adapun tugas dan wewenang pengadilan tata usaha negara yang tentunya pengadilan tata usaha negara diadakan, yaitu pastinya mempunyai tugas dan wewenang yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia sendiri. Yang pertama, yaitu tugasnya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara antara orang dan badan hukum perdata, yaitu adalah anggota masyarakat, dengan badan atau pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Vide pasal 50 junto pasal Vide pasal 50 junto pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jadi tugas dan wewenang pengadilan tata usaha negara sendiri yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara masyarakat dan pejabat tata usaha negara sendiri, yaitu pemerintah. Jadi tugasnya yaitu untuk memutus dan menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di dalam bangsa dan negara Indonesia tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di peradilan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di peradilan tata usaha negara tersebut adalah surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut. Nah,
dapat kita simpulkan bahwa subjek peradilan tata usaha negara adalah masyarakat atau seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat. Nah, kalau tergugatnya yaitu adalah badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Yang menjadi objeknya adalah surat keputusannya. Surat keputusan itu sebagai objeknya. Selanjutnya yaitu adapun dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Berikut adalah yang termasuk dasar hukum dalam pembentukan peradilan tata usaha negara. Nah, adapun kedudukan dan kewenangan peradilan tata usaha negara. Yang pertama, tempat kedudukan peradilan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang kedua, peradilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, peradilan tinggi tata usaha negara PTTUN berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Nah, dalam kedudukan dan wewenang peradilan tata usaha negara dapat disimpulkan bahwa berkedudukan di ibu kota kabupaten dan di wilayah provinsi. Selanjutnya, dalam hukum acara PTUN tidak ada tuntutan pokoknya bersifat ganti rugi, sedangkan dalam hukum acara perdata tuntutan pokoknya bisa berupa ganti rugi. Selanjutnya, dalam hukum acara PTUN, sengketa yang diadili pada dasarnya adalah sah atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan dalam hukum acara perdata, sengketa yang diadili biasanya berhubungan dengan kepentingan hak dari badan hukum maupun perseorangan. Dapat kita simpulkan dalam pengertian luasnya adalah hukum acara PTUN peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang cara beracara di pengadilan tata usaha negara serta membela hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya untuk menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata material. Nah, mungkin bisa kita simpulkan dari penjelasan perbedaan antara hukum acara PTUN dan hukum acara perdata. Adapun untuk membedakan antara gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara
dan gugatan perdata, kita dapat melihat dari segi para pihak dan sengketa. Apa yang diadili? Pada pengadilan tata usaha negara, yang dapat digugat hanyalah badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah. Sedang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sengketa mengenai kepentingan hak yang dilanggar. Nah, sedangkan pada gugatan perdata, para pihaknya adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar, penggugat dan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu tergugat dalam gugatan perdata. Yang akan diselesaikan adalah sengketa atau konflik hak para pihak. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan dalam gugatan gugatan tata usaha negara dan perdata adalah kalau semisalkan tata usaha negara yang dapat digugat adalah hanya badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan kalau perdata adalah pihak yang merasa bahwa haknya dilanggar penggugat. Nah, itu adalah perbedaan antara gugatan tata usaha negara dan perdata. Selanjutnya yaitu adapun perbedaan hukum acara PT-UN dengan hukum acara perdata lainnya, yaitu yang pertama, pada hukum acara PT-UN, hakim berperan aktif untuk memperoleh kebenaran material, sedangkan dalam hukum acara perdata, hakim memiliki peran pasif atau menunggu. Jadi dapat disimpulkan kalau semisalkan dalam acara PT-UN, hakim berperan aktif untuk menentukan materialnya, tetapi dalam hukum acara perdata, hakim berperan pasif atau menunggu. Yang kedua, pada hukum acara PT-UN dalam gugatan menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara, sedangkan dalam hukum acara perdata gugatan menunggu atau menunda kedua pihak yang bersengketa. Yang ketiga yaitu dalam hukum acara PT-UN yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara, sedangkan dalam hukum acara perdata yang digugat adalah badan hukum atau perseorangan. Nah, perbedaan antara PT-UN dan hukum perdata, yang digugat ada kalau di hukum PT-UN yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara, sedangkan di hukum acara perdata yang digugat adalah badan hukum atau perseorangan. Selanjutnya perbedaannya adalah dalam hukum acara PT-UN tidak ada gugatan rekonvensi atau gugatan balik, sedangkan dalam hukum acara perdata terdapat adanya rekonvensi. Selanjutnya dalam hukum acara PT-UN tidak ada tuntutan pokoknya bersifat ganti rugi, sedangkan dalam hukum acara perdata tuntutan pokoknya bisa berupa ganti rugi. Selanjutnya dalam hukum acara PT-UN, sengketa yang diadili pada dasarnya adalah sah atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, sedangkan dalam hukum acara perdata, sengketa yang diadili biasanya berhubungan dengan kepentingan hak dari badan hukum maupun perseorangan. Dapat kita simpulkan
dalam pengertian luasnya adalah hukum acara PT UN Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum yang mengatur tentang cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara serta membela hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya untuk menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata material. Nah, mungkin bisa kita simpulkan dari penjelasan perbedaan antara hukum acara PT UN dan hukum acara perdata. Adapun untuk membedakan antara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan perdata, kita dapat melihat dari segi para pihak dan sengketa. Apa yang diadili? Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dapat digugat hanyalah badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sedang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sengketa mengenai kepentingan hak yang dilanggar. Nah, sedangkan pada gugatan perdata, para pihaknya adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar, penggugat dan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu tergugat dalam gugatan perdata. Yang akan diselesaikan adalah sengketa atau konflik hak para pihak. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan dalam gugatan gugatan tata usaha negara dan perdata adalah kalau semisalkan tata usaha negara yang dapat digugat adalah hanya badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan kalau perdata adalah pihak yang merasa bahwa haknya dilanggar penggugat. Nah, itu adalah perbedaan antara gugatan tata usaha negara dan perdata. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan materi peradilan tata usaha negara dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.